Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 7, sekarang kita masuk ke bab 2 nggih, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Di bab 2 itu kita akan mempelajari ada 3 subbab. Yang pertama, ciri-ciri benda di sekitar kita. Kemudian yang kedua, ciri-ciri makhluk hidup. Dan yang ketiga, pengklasifikasian makhluk hidup. Untuk ciri-ciri benda di sekitar kita dan ciri-ciri makhluk hidup, kemarin sudah Ibu beri tugas untuk kalian. Jadi setidaknya kalian sudah membaca dan sudah mengerjakan tugas yang Ibu kerjakan, yaitu ciri-ciri makhluk hidup ya. Ibu juga sudah mengirimkan pembahasannya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang poin C, yaitu pengklasifikasian makhluk hidup. Nah, di sini pengklasifikasian makhluk hidup kita akan mempelajari ada 2 cara, yaitu klasifikasi dikotom dan kunci determinasi, dan sistem klasifikasi 5 kingdom. Yang pertama, klasifikasi dikotom. Nah, sistem klasifikasi makhluk hidup yaitu sistem klasifikasi makhluk hidup dibedakan menjadi 3. Nah, ini yang pertama ada sistem alami, kemudian yang kedua sistem artifisial atau buatan, kemudian yang ketiga sistem filogenik. Filogenik itu berarti hubungan kekerabatan atau kekeluargaan makhluk hidup. Kemudian yang kedua ada pemberian nama ilmiah. Nah, ini cara pemberian nama ilmiah ya. Nama ilmiah atau nama spesies. Di sini yang pertama, nama marga dan nama petunjuk spesies. Contohnya ini Oryza sativa. Oryza sativa. Oryza sativa itu adalah nama dari padi. Ini bahasa ilmiahnya Oryza sativa. Nama depan itu nama marga, berarti nama marganya adalah Oryza. Kemudian belakangnya adalah penunjuk spesies. Spesiesnya adalah sativa. Nah, setelah itu biasanya kalau seperti ini saja sudah bisa ya. Nah, tapi ini ditambahin ada nama penemu. Nama penemu dapat disingkat dengan menulis huruf depannya saja. Contohnya LL. Ini merupakan singkatan dari nama penemunya, yaitu Linnaeus. Nah, berarti spesies padi Oryza sativa ini ditemukan oleh Linnaeus. Disingkat menjadi LL. Nah, makanya namanya menjadi Oryza sativa titik. Oryza sativa L besar titik, L besar titik. Nah, di sini itu kalau menulis nama spesies atau nama ilmiah itu tulisannya miring ya. Nah, kalau misalkan ditulis di buku tulis berarti di garis bawah. Nah, kata pertama hurufnya itu huruf yang pertama besar. Jadi huruf pertama di kata pertama itu menggunakan huruf kapital. Nah, selanjutnya ke belakang kecil semua. Gitu ya. Ini contoh klasifikasinya. Ini ada klasifikasi tumbuhan, hewan. Nah, ini dalam bahasa Indonesia. Ini dalam bahasa ilmiahnya. Ini tumbuhan yang pertama ada regnum. Kalau di hewan berarti kingdom. Kalau di bahasa Indonesia itu berarti sama saja dengan kerajaan atau dunia. Kemudian divisio, kalau di hewan namanya filum. Kalau di bahasa Indonesia bisa filum, bisa divisi. Tergantung itu nanti kita mau menuliskan tumbuhan atau hewan. Sampai ke bawah spesies itu jenis. Kemudian yang kedua, kunci determinasi. Kunci determinasi bermanfaat untuk menentukan jenis kelompok nama hewan tumbuhan yang belum diketahui.
Kunci determinasi sederhana dinamakan kunci dikotom. Dalam pembuatan kunci dikotom perlu memperhatikan hal-hal berikut. Nah, yang pertama, kunci dikotom harus menggunakan sifat morfologi sehingga mudah diamati. Sifat morfologi berarti sifat yang bisa dilihat dengan mata. Kemudian yang kedua, sifat morfologi tersebut dituliskan dalam urutan nomor. Setiap nomor terdiri atas 2 pernyataan pendek dan mudah dipahami. Kemudian yang ketiga, setiap pernyataan dalam satu nomor didahului kata yang sama. Namun pernyataan pada nomor yang berurutan, misalnya pernyataan pada nomor 1 dan 2 tidak boleh dimulai dengan kata yang sama. Nah, kita langsung saja ke contoh ya. Ini contoh kunci determinasi. Misalkan di sini, ibu membawa tumbuhan jambu biji. Berarti untuk nomor 1 kita memilih ya. 1A, tumbuhan berspora. 1B, tumbuhan berbiji. Kalau misalkan jambu biji berspora atau berbiji? Ya, berbiji ya, karena jambu biji. Berarti 1B. Yang dipilih berarti misal di sini tulis 1B. Nah, setelah 1B kita lihat titik-titiknya. Titik-titiknya dari 1B itu menuju ke nomor 3. Berarti kita langsung baca nomor 3. Nomor 2 dilewat ya. Langsung ke nomor 3. 3A itu tulang daun menyirip. 3B tulang daun sejajar. Kalau daun jambu biji itu bentuknya petulangannya menyirip atau sejajar? Nah, menyirip ya. Kalau sejajar itu seperti daun padi. Nah, kalau daun jambu biji itu kan petulangannya seperti tulang ikan, jadi menyirip. Nah, berarti 3A. 3A lanjut kemana? Oh, menuju ke nomor 4. Sekarang kita lihat nomor 4. Nomor 4A, batang berkayu. 4B, batang herbaceus. Herbaceus itu berarti batang yang mengandung air, seperti batang pohon pisang. Kalau pohon jambu itu, pohon jambu biji, batangnya berkayu atau herbaceus? Berkayu ya, berarti nomor 4A. Nah, sudah ketemu langsung 4A itu, berarti spesiesnya jambu biji. Gitu ya. Lanjut. Nah, kita masuk ke 5 kingdom ini. Masuk ke klasifikasi 5 kingdom. Ini kingdom yang pertama yaitu kelompok Monera. Kelompok Monera bisa dibuka di halaman 60 buku paket ya. Halaman 60 buku paket sambil dilihat gambarnya. Kingdom Monera itu dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama itu ada bakteri, kemudian ada cyanobacteria. Nah, jadi kalau di bakteri ciri-cirinya itu yang pertama, bakteri itu memiliki 4 bentuk. Ada kokus atau bulat, kemudian bacillus atau silinder, kemudian koma atau lengkung, dan spirillum. Spirillum itu spiral. Kemudian bakteri itu memiliki alat gerak. Alat geraknya itu berupa flagella. Nah, flagella itu kalau kita bayangkan sederhananya itu seperti ekor. Bukan ekor, alat gerak. Alat geraknya itu mirip dengan ekor ya, cuma mirip tapi bukan ekor, namanya flagella. Kemudian perkembangbiakan secara aseksual. Aseksual berarti tidak kawin.
terjadi melalui pembelahan sel. Selnya membelah. Dan perkembangan biakan seksualnya dengan cara transformasi dan konjugasi. Berarti aseksualnya membelah diri, sedangkan seksualnya dengan konjugasi dan transformasi. Yang keempat, ada yang hidup dalam tubuh makhluk hidup, berarti bersifat parasit, di udara, di air, dan di tanah. Nah, bakteri ini lengkap ya, di mana-mana ada. Nah, bakteri itu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Silakan contoh-contohnya bisa dibaca sendiri ya. Kemudian kita ke kelompok cyanobacteria. Cyanobacteria memiliki ciri-ciri. Cyanobacteria itu memiliki klorofil. Nah, klorofil ini biasanya dimiliki oleh tumbuhan berupa zat hijau daun kalau di tumbuhan ya. Nah, ternyata cyanobacteria juga punya sehingga dapat berfotosintesis. Kemudian beberapa ganggang hijau biru berkoloni dengan membentuk untayan. Cyanobacteria itu biasanya berupa ganggang hijau. Dapat berkembang biak dengan cara pembelahan sel, fragmentasi maupun dengan pembentukan spora khusus. Nah, selanjutnya dapat ditemukan di laut, kolam, selokan, bahkan di sumber air panas. Nah, berarti cyanobacteria itu kebanyakan di perairan. Kemudian contoh ganggang hijau biru. Nah, ini contohnya ya. Contoh spesiesnya. Selanjutnya kelompok protista. Ada 3 kelompok kecil, yaitu yang pertama alga, protozoa, dan protista mirip jamur. Bisa dilihat gambarnya di halaman 61. Untuk di alga itu mirip tumbuhan. Protista juga memiliki klorofil. Nah, ini ciri-cirinya. Kalau yang mirip hewan atau protozoa itu ciri khasnya memiliki alat gerak sehingga mampu bergerak. Nah, alat geraknya itu bisa berupa pseudopodia, silia, dan flagella. Kemudian yang protista mirip jamur itu memiliki hifa dan dapat melakukan fotosintesis. Nah, jadi di kelompok protista dan monera itu ada spesies-spesies atau ada jenis-jenisnya yang dapat melakukan fotosintesis karena memiliki klorofil. Jadi ini itu bukan hewan dan bukan tumbuhan, namanya protista dan monera. Bisa bergerak tapi juga memiliki klorofil. Kalau misalkan tumbuhan kan memiliki klorofil tapi dia tidak bisa bergerak aktif, hanya bergerak pasif. Bergeraknya tumbuhan itu apabila ada rangsangan saja, misal pagi itu menghadap ke arah matahari. Nah, berarti menuju ke timur, kemudian sore bergerak menuju ke barat. Nah, gerakan-gerakan tumbuhan itu tidak terlalu terlihat. Beda dengan hewan dan manusia ya. Nah, selanjutnya kelompok fungi atau jamur dibagi menjadi 4. Zygomycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina, dan Deuteromycotina. Zygomycotina, ini contohnya ya. Contohnya itu adalah Rhizopus stolonifer. Ini. Dia memiliki stolon, ini stolonnya. Bagian-bagiannya bisa dibaca sendiri. Rhizopus stolonifer itu merupakan jamur tempe. Jadi apabila kalian makan tempe yang berwarna putih-putih itu adalah jamur.
kedelainya itu hanya yang seperti kacang kecil-kecil, jadi seluruhnya itu jamur ya, yang warna putih. Kemudian Ascomycotina, ini contohnya adalah Neurospora crassa. Selanjutnya yang bawah ada Basidiomycotina. Nah, Basidiomycotina ini merupakan jamur yang terlihat atau bersifat makrospora. Jadi jamur di kelompok Basidiomycotina itu besar ya. Kalau ini kan dilihatnya menggunakan mikroskop yang dua ini. Nah, ini bisa dilihat langsung. Contohnya itu jamur yang biasa dimakan, yang biasa kita beli di tukang sayur itu. Nah, ini masuk ke Basidiomycotina. Kemudian yang keempat, Deuteromycotina. Ini contohnya. Biasanya Deuteromycotina itu hidup sebagai saprofit atau parasit. Jelas ya? Selanjutnya. Nah, kita masuk ke kelompok Plantae, kingdom Plantae. Yaitu tumbuhan. Nah, ini paling banyak. Kita akan mulai dari yang Bryophyta terlebih dahulu. Nah, Bryophyta itu adalah kelompok tumbuhan lumut. Nah, tumbuhan lumut itu memiliki ciri-ciri apa saja? Tidak memiliki berkas pembuluh angkut. Berkas pembuluh angkut. Berkas pembuluh angkut berarti ada xilem dan phloem. Xilem dan phloem itu dikatakan sebagai berkas pembuluh angkutnya tumbuhan. Tapi di lumut ini dia tidak memiliki berkas pembuluh, berarti tidak memiliki xilem dan phloem. Sehingga tumbuhan lumut termasuk tumbuhan tidak berpembuluh. Kemudian, tidak memiliki akar, batang, dan daun yang sesungguhnya. Jadi, akar, batang, dan daun itu dibagi di tumbuhan lumut bukan akar, batang, dan daun sejati. Jadi hanya menyerupai akar, hanya menyerupai daun, batang, gitu ya. Selanjutnya, hidup di tempat-tempat yang lembab. Ini sudah jelas ya. Kita bisa menemukan lumut itu di tempat yang lembab, tidak mungkin di tempat yang kering. Berkembang biak secara vegetatif menggunakan spora. Nah, kemudian daur hidupnya mengalami pergiliran keturunan antara fase generatif. Fase generatif itu berarti dengan bertemunya gamet jantan dan gamet betina. Generatif di sini atau gametofit. Nah, itu berarti dengan secara kawin ya, atau seksual. Kemudian fase vegetatif itu atau fase sporofit menggunakan sporanya. Lanjut, Pteridophyta atau tumbuhan paku. Nah, di sini ciri-cirinya memiliki berkas pembuluh angkut, xilem, dan phloem. Jadi tadi di tumbuhan lumut tidak memiliki xilem dan phloem, sedangkan paku sudah memiliki xilem dan phloem. Xilem dan phloem itu fungsinya sebagai apa sih? Nah, kalau misalkan kita umpamakan ya, xilem dan phloem itu seperti mobil pengangkut. Jadi, xilem itu fungsinya untuk mengambil nutrisi dan air dari dalam tanah. Jadi, misalkan xilem itu awalnya berada di batang. Nah, nanti turun ke tanah, masuk turun ke bawah melalui akar, kemudian mengambil nutrisi dari dalam tanah. Nah, setelah itu nutrisinya dibawa oleh xilem lagi naik ke atas menuju daun. Nah, nanti di daun itu akan diolah melalui proses fotosintesis. Setelah terjadi fotosintesis, nanti akan dihasilkan hasil dari fotosintesis berupa apa? Berupa
makanan untuk tumbuhan itu. Nah, diedarkan oleh siapa? Hasil fotosintesis oleh floem. Nah, jadi xilem untuk mengambil bahannya, kemudian floem untuk mengedarkan hasilnya. Begitu ya. Selain itu, paku juga sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Jadi sudah jelas ya. Kemudian yang ketiga, habitat menempel pada pohon atau biasa disebut dengan epifit, dan ada juga yang hidup di tanah. Kemudian berkembang biak secara vegetatif menggunakan spora, sama dengan tumbuhan paku, jadi sama dengan tumbuhan lumut. Tumbuhan paku juga mengalami daur hidup. Daur hidupnya mengalami pergiliran keturunan antara fase generatif yaitu sporofit dan fase vegetatif gametofit. Jadi sporofit dan gametofitnya itu bergantian. Nah, kemudian ini spermatopita atau tumbuhan berbiji. Ini paling banyak kelompok jenis-jenisnya ya di kelompok plantae. Tumbuhan berbiji atau spermatopita itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada angiosperme, kemudian yang kedua ada gymnosperme. Angiosperme itu berarti tumbuhan berbiji tertutup, sedangkan gymnosperme tumbuhan berbiji terbuka. Nah, tertutup dan terbukanya itu oleh apa sih? Nah, kalau angiosperme itu tumbuhan berbiji tertutup, jadi bijinya ditutupi oleh kulit buah atau kulit biji. Biasanya itu disebut dengan karpel. Nah, jadi bijinya itu berada di dalam bunga, di dalam bakal biji. Sedangkan gymnosperma itu langsung saja, jadi tidak punya kulit bijinya. Contohnya gymnosperma itu buah melinjo. Nah, jadi buah melinjo itu tidak punya kulit buah ya, biji melinjo langsung namanya, bukan buah melinjo. Nah, angiosperma itu dibagi jadi dua juga. Yang pertama monokotil dan yang kedua dikotil. Monokotil itu berarti tumbuhan berbiji berkeping satu, sedangkan dikotil itu berkeping dua. Nah, ini perbedaannya. Lebih jelas di sini. Silakan dicatat ya. Gymnosperme, angiosperme. Nah, alat reproduksinya berupa strobilus. Nah, ini bunga. Kalau gymnosperme itu tidak memiliki bunga, pakainya strobilus. Nah, ini tidak terlindungi daun buah, sedangkan angiosperme terlindungi daun buah. Pembuahan tunggal, pembuahan ganda. Ini contoh-contoh spesiesnya. Ini contohnya ya, monokotil. Monokotil kita contohkan di sini adalah Oryza sativa. Oryza sativa itu adalah padi. Bisa dicocokkan dengan ciri-cirinya, bentuk tulang daun sejajar. Nah, ini tulang daunnya akan memanjang. Urat-uratnya di sini, tulang-tulangnya itu hanya sejajar satu garis, seret itu ya. Nah, kemudian yang dikotil kita contohnya adalah pohon Mangifera indica atau pohon mangga. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelompok animalia. Animalia dibagi menjadi dua, invertebrata dan vertebrata. Invertebrata berarti tidak memiliki tulang belakang, sedangkan vertebrata memiliki tulang belakang. Invertebrata ini contohnya. Yang pertama ada porifera atau hewan berpori. Biasanya hewan ini ada di dasar laut. Contohnya ini. Kalispomia plisifera. Jadi kalau kalian pernah menonton film SpongeBob itu contoh hewan dari kelompok porifera ya, hewan berpori.
Kemudian yang kedua ada Solenterata atau Cnidaria. Contohnya di sini adalah Aurelia aurita atau ubur-ubur. Itu bisa kalian lihat di buku paket halaman 81. Hewan tidak bertulang belakang. Nah, kemudian yang ketiga ada Platyhelminthes atau cacing pipih. Ini biasanya cacing ini berada di dalam hati sapi. Kemudian Nemathelminthes yaitu cacing gilik. Nah, kemudian Annelida itu cacing yang memiliki cincin. Kemudian ada moluska. Moluska itu contohnya ada bekicot, keong, terus siput, hewan-hewan yang lunak seperti ini tapi memiliki cangkang, itu moluska. Kemudian ada Echinodermata. Nah, Echinodermata ini contohnya adalah bintang laut atau Patrick ya, bintang laut. Kemudian arthropoda di sini dicontohkan ada kepiting atau cancer. Arthropoda adalah hewan berbuku-buku. Tubuhnya dibedakan atas kepala, dada, dan perut. Tubuhnya terbungkus zat kitin yang keras, memiliki alat indera yang peka terhadap sentuhan dan bau-bauan. Nah, selain ini, arthropoda itu ada beberapa jenis ya, banyak sekali. Kalau ini masuk ke kelas udang-udangan. Udang-udangan itu dinamakan dengan krustasea. Ada udang, kepiting, lobster. Kemudian selain itu juga ada arachnida. Arachnida itu seperti laba-laba, kalajengking, kutu. Kemudian ada myriapoda. Myriapoda itu kelompok arthropoda yang memiliki kaki banyak. Contohnya itu kelabang, kaki seribu, gitu ya. Jadi arthropoda itu kelompok serangga dan ada yang di laut juga. Gitu, hewannya berbuku-buku. Kemudian vertebrata. Nah, ini vertebrata, hewan yang bertulang belakang. Nah, yang pertama itu ada kelas Pisces. Berarti ikan-ikanan, semua jenis ikan yang memiliki tulang belakang itu masuk ke Pisces. Kemudian yang kedua ada amfibi. Amfibi itu hewan yang hidup di air dan darat. Contohnya di sini ada salamander. Selain itu juga ada katak. Selanjutnya ada reptil. Reptilia atau reptil adalah hewan melata. Ada ular, kadal, iguana, dan lain-lain. Kemudian ada aves. Aves itu berarti hewan yang memiliki sayap. Burung, ayam, angsa, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang terakhir ada mamalia. Mamalia berarti hewan yang memiliki kelenjar mamai atau kelenjar susu. Nah, di sini hewannya biasanya melahirkan, tapi tidak semua ya. Yang penting itu mamai adalah memiliki kelenjar mamai. Mamalia berarti memiliki kelenjar mamai atau kelenjar susu. Ada gajah, sapi, kambing, dan lain-lain. Sepertinya sudah selesai. Ya. Nah, mungkin begitu saja yang bisa Ibu sampaikan di bab 2 ini. Mudah-mudahan bisa menjadi perhatian untuk semua siswa kelas 7 ya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.